Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai ke pelajaran yang ke-30, penulis di sini memuat suatu tabel yang mengumpulkan pembagian dari fiil-fiil mu'tal yang sudah dipelajari. Maka untuk memurojaah kembali, kita akan bahas secara cepat pembahasan dari fiil apa saja yang sudah kita pelajari sejauh ini dari beberapa pelajaran terakhir. Baik. Jadi aqsamul fi'li min haitsus sihhati wal i'tilal, pembagian fiil berdasarkan ada tidaknya huruf illahnya. As-sihhah tidak ada huruf illah. Wal i'tilal ada huruf illahnya. Fiil kita katakan berdasarkan pembagian tersebut dibagi menjadi dua macam, as-sahih dan al-mu'tal. As-sahih itu yang tidak mengandung huruf illah, dan dia ada tiga jenis. As-salim yaitu yang tidak ada hamzah, tasydid maupun huruf illahnya. Contohnya zahaba, tidak ada hamzah di sini, tidak ada tasydid, juga tidak ada alif, waw atau ya atau huruf illah. Kemudian fi'il mahmuz, apa itu? Yaitu yang mengandung hamzah di awal, tengah atau akhirnya. Contohnya akhadha, itu hamzah di awal. Sa'ala, hamzah di tengah, kemudian qara'a, hamzah di akhir. Fiil yang seperti ini dinamakan fiil mahmuz. Kemudian fiil al-mudha'af, itu fiil-fiil yang bertasydid, atau dengan kata lain fiil yang huruf tengah dan huruf akhirnya sama. Karena sama hurufnya, akhirnya disatukan dengan tasydid. Contohnya madda, berasal dari kata madada. Ini contoh dari fiil mudha'af. Kemudian fiil mu'tal. Fiil mu'tal itu ada 5 macam. Ya, fiil mu'tal ada 5. Yang pertama al-mithal, yaitu yang huruf illahnya ada di awal, di fa'ul fi'linya. Contohnya wada'a, huruf illahnya adalah waw. Kemudian fiil ajwaf, yaitu yang huruf illahnya terletak di tengah. Contohnya qala, huruf illahnya alif di sini ya. Kemudian an-naqis, yaitu huruf illahnya terletak di akhir, yaitu contohnya baka. Kemudian dua bagian lagi, ini yang belum kita pelajari secara tersendiri, yaitu fiil mu'tal al-lafif al-maqrun dan al-lafif al-mafruq. Apa itu al-lafif al-maqrun? Yaitu fiil yang mengandung dua huruf illah. Kalau tadi misal, ajwab, naqis, itu hanya satu huruf illahnya, entah di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau lafif maqrun, ini ada dua huruf illahnya, dan dia berdekatan. Ya, dari kata maqrun, dari kata qarin. Qarin artinya berdekatan. Qarana yaqrinu, artinya berdekatan. Nah, mana huruf illahnya di sini? Contohnya kita ambil kawa, ada waw, ada alif maksurah. Jadi kawa ini namanya al-lafif al-maqrun. Boleh juga kita katakan dia fiil naqis, ya, karena terakhirnya adalah huruf illah. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, kita katakan dia adalah al-lafif al-maqrun. Kemudian saudaranya lafif al-maqrun adalah al-lafif al-mafruq, yaitu mengandung dua huruf illah yang terpisah. Ya, kalau makrun tadi dia berdekatan huruf illahnya. Kalau mafruq itu terpisah. Contohnya apa? Waqo. Waqo ada dua huruf illah di sini, waw dan alif maksurah. Dan dia terpisah oleh huruf qaf. Jadi ini contoh dari al-lafif al-mafruq. Kemudian kita lihat di kitab Durusul Lugha ini, penulis memberikan tabel di sini ya. Aqsamul fi'li, pembagian fi'il, di sini dikasih kita beberapa perubahan tanda i'rabnya. Mungkin ini agak kurang jelas tulisannya, jadi kita buatkan tabel. Tabelnya itu kita buatkan seperti ini. Ya, jadi ini isinya sama ya. Ini tabel ini sama dengan yang di kitab, hanya diketik ulang saja. Baik. Jadi pembagian fiil ya, ada dua, fiil sahih dan fiil mu'tal. Kita mulai dari yang sahih. Sahih tadi ada 3 macam, salim, mahmuz, dan mudha'af. Pengertiannya tadi sudah kita bahas ya. Kita ambil contoh
Salim dalam kondisi madhi, contohnya adalah kataba. Kalau ketika dia mudhari marfu, kita katakan yaktubu. Ya, kita katakan yaktubu. Berarti di sini marfu dengan dhammah. Ini tanda i'rabnya. Marfu dengan dhammah. Kemudian kalau dia mudhari mansub, maka kita masukkan lan contohnya. Boleh masukkan an dan sebagainya. Ini hanya sekedar contoh saja. Lan, maka yang tadinya yaktubu berubah menjadi yaktuba. Yadhabu menjadi lan yadhaba. Kemudian kalau dia majzum, yaitu ketika kemasukan lam. Ya. Lam yaktub. Karena lam itu jazimah, mensukunkan. Ya, maka fi'il mudhari'nya yang tadinya dhammah sekarang berubah menjadi sukun. Lam yaktub, lam yadhhab, lam yakul, lam yakra, dan seterusnya. Kemudian fi'il amarnya uktub. Ya, tandanya apa? Sukun. Kalau ketika mansub, tandanya adalah fathah. Kalau ketika majzum, tandanya adalah sukun. Kalau ketika amar, itu juga tandanya adalah sukun. Nah, ini namanya tanda-tanda i'rab. Itu kalau fiilnya fiil salim. Bagaimana kalau fiil mahmus? Kita lihat perubahan fiil mahmus. Yang fiil mahmus yaitu fiil yang hamzahnya ada hamzahnya entah di awal, di tengah, atau di akhir. Kalau hamzah di awal, contohnya akhadha. Akhadha mudhari' marfu'nya ya'khudhu. Itu kalau tidak ada lan, tidak ada lam. Kalau kemasukan lan, maka menjadi lan ya'khudha, mansub bil fathah. Ya, mansub dengan fathah dia di situ. Kemudian kalau kemasukan lam bagaimana? Kalau kemasukan lam berarti dia sama dengan di atasnya, ya. Dhamma, fathah, sukun. Nah, yang agak beda itu di amarnya. Amarnya hanya 2 huruf. Ya, itu keistimewaan fi'il mahmuz ya. Amarnya hanya 2 huruf. Seharusnya kan yang normal itu 4 huruf ya. Uktub itu 4 huruf. Dipatokannya ke sini, ke salim. Jadi mahmuz itu fi'il amarnya hanya 2 huruf saja. Contohnya khudz. Yang lain sa'ala, yas'alu. Ya, marfu dengan dhammah. Kemasukan lan menjadi lan yas'ala. Kemasukan lam yas'al. Kemudian kalau amarnya berarti sal. Hanya 2 huruf. Kenapa bukan sil atau sul? Karena kita lihat dari mudhari'nya. Yas'a. Yas'a. Ya. Jadi kita ambil fathahnya dari situ. Taib. Boleh juga kita mengatakan is'al ya. Sa'ala yas'alu is'al, atau bisa juga sa'ala yas'alu sal, tergantung maknanya. Karena sa'ala yas'alu itu ada 2 makna dia. Taib. Kemudian qara'a. Mudhari' marfu'nya yaqra'u. Kemasukan lan yaqra'a. Kemasukan lam yaqra'. Amarnya iqra'. Wadih insyaallah ya. Di mahmud gampang insyaallah. Kemudian mudha'af. Mudha'af ini juga sudah kita pelajari kemarin. Kita ambil contoh adda, ya'uddu. Ya, adda madinya, mudhari' marfu'nya ya'uddu. Kalau kemasukan lan ya'udda. Ya, mansub dengan fathah. Kemasukan lam ya'udda. Ya, lam ya'udda. Jadi pengganti sukunnya adalah dengan fathah di sini. Lam ya'udda. Kemudian amarnya dengan udda. Ya. Taib. Kemudian syamma, mudhari' marfu'nya yashammu. Ya, syamma yashammu, ini wazan yang kedua dari fi'il mudha'af karena dia ada 3 wazan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, sama fa'ala yaf'ilu. Kalau fa'ala yaf'alu di sini syamma yashammu. Kalau kemasukan lan menjadi lan yashamma. Kalau kemasukan lam yashamma. Nah, kalau fi'il amarnya syamma, jadi sama dengan madinya. Jadda, kemudian mudhari' marfu'nya yajiddu, kemasukan lan yajidda, ya, dengan fathah. Kemudian lam yajidda, kemudian amarnya jidda. Nah, ini dia 3 tasrif dari fi'il sahih, salim, mahmuz, dan mudha'af. Nah, insyaallah tasrifnya masih gampang ya. Ini tasrif dari fi'il fi'il sahih. Kemudian kita masuk ke fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal itu ada misal, ajwab, naqis, lafif makrun, dan lafif mafruq.
Misal kita ambil contoh waqafa yaqifu. Kemasukan lan menjadi lan yaqifa. Kemasukan lam menjadi lam yaqif. Majzum dengan sukun. Kemudian amarnya kif. Ya, waqafa yaqifu kif. Kenapa bukan kuf? Karena kita ambil dari mudhari'nya. Ya, kasrohnya kita ambil dari mudhari'nya. Baik. Kemudian ajwaf. Nah, kalau misalnya hanya satu wazannya ya, hanya satu saja wazan. Baik. Kemudian kalau fi'il ajwab itu ada qala yaqulu, kemudian ba'a yabi'u, kemudian nama yanamu. Mulai dari kata qala yaqulu. Kemasukan lan menjadi lan yaqula. Kemasukan lam menjadi lam yaqul. Kemudian fi'il amarnya kul. Ba'a yabi'u. Kemasukan lan yabi'a. Kemasukan lam yabi'. Karena bertemunya dua sukun. Kemudian bi' di fi'il amarnya. Nah, sisanya insyaallah bisa dibaca sendiri nanti ya. Taib. Kemudian nakisnya di fi'il nakis. Ambil contoh masya yamshi, ya, fa'ala yaf'ilu, ya, masya yamshi. Kemasukan lan yamshiya, fathah ya, lan yamshiya. Kemudian kemasukan lam hasfu harfa illah, jadinya lam yamshi, ya, nya dihapus. Ini tanda jazamnya adalah hasfu harfa illah. Kemudian fi'il amarnya imshi. Nasiya yansa, lan yansa, lam yansa, hasfu illah lagi. Kemudian insa. Naha yanha, lan yanha, ya, lan yanha panjang karena ada huruf terakhirnya di situ. Tapi kalau majzum lam yanha hasfu harfa illah, alifnya tadi dihapus. Jadi kalau dari segi bacaan ini sama, ya. Dari segi bacaan dia sama, hanya saja membedakannya dengan panjang pendeknya nanti. Taib. Kemudian da'a yada'u, lan yada'wa, nah, mansub dengan fathah. Lam yada'u uda'u. Lafif makrun, nah ini agak unik dia nih ya. Lafif makrun dan lafif mafruk ini. Contohnya kawa yakwi. Kawa yakwi, fa'ala yaf'ilu. Kemasukan lan dengan fathah, lan yakwiya. Kemasukan lam, nah, menjadi hasfu harfa illah dia tandanya, lam yakwi. Kemudian fi'il amarnya ikwi, nah, ikwi. Kemudian waqa yaqi, kemasukan lan menjadi lan yaqiya. Kemasukan lam menjadi lam yaqi, ya, hasfu harfa illah. Kemudian fi'il amarnya qi, ya, fi'il amarnya hanya satu huruf, qi. Berarti fi'il amar itu boleh satu huruf, boleh, ya. Fi'il amar itu unik dia kalau di lafif mafruk ini. Jadi keunikannya di sini, dia fi'il amarnya hanya ada satu saja. Baik, ini dia sekilas kita murojaah dari tabel yang disampaikan oleh penulis di sini. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan ke pelajaran yang ke-30 di kesempatan selanjutnya. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.